Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video terbaru kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pencapaian yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Bahasa Indonesia yang kita kenal dan gunakan sehari-hari kini mendapatkan penghargaan dan pengakuan di tingkat internasional. Ini bukan hanya sekedar kebanggaan nasional, tapi juga sebuah langkah besar dalam melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya dan bahasa kita. Di video ini kita akan mengulas 10 alasan utama mengapa bahasa Indonesia disetujui menjadi bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO, dari sejarah dan kekayaan budaya hingga peran pentingnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, pastikan Anda menonton hingga akhir untuk memahami betapa berharganya bahasa kita di mata dunia. Ini mungkin daripada pendapat Profesor Dr. Aminuddin yang merupakan pakar linguistik di sini, bagaimana melihat dari segi kesamaan dan perbezaan bahasa Melayu Indonesia untuk kita bawa ke pencatat dalam masa. Silakan Prof. Baik, terima kasih Dr. Jessica. Saya pertama ingin menyambut pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Kamarudin tadi, ya, bahwa kita mestinya sekarang ini mendudukkan dulu persoalannya yang kita maksud dengan bahasa Melayu oleh misalnya Perdana Menteri kemarin, ya, itu rujukannya kemana, ya, supaya kita itu berbicara dengan referensi yang sama. Nah, jadi dudukan dulu karena nomenklaturnya harus sama. Jangan-jangan yang dimaksud oleh orang Malaysia tentang bahasa Melayu itu tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh kami bangsa Indonesia, gitu, ya. Nah, tadi Prof. Kamarudin sudah secara terperinci menjelaskan bahasa Melayu bagi orang Indonesia. Betul sekali, tadi juga Prof. Ari sudah menyebutkan, bagi kami, ya, tidak ada sedikit pun keraguan untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Sama sekali tidak ada keraguan, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah, gitu, ya. Nah, tetapi sejak tahun 28, ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 28 melalui Sumpah Pemuda, kami menamai bahasa Malaysia, bahasa Melayu tadi dengan bahasa Indonesia, supaya satu napas dengan perjuangan bangsa Indonesia waktu itu yang sedang berjuang untuk merdeka, ya, sudah mengakui tanah air Indonesia, kemudian bangsa yang satu, bangsa Indonesia, maka bahasanya pun dinamai bahasa Indonesia. Sebelumnya tidak ada istilah bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia, ya, menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan, ya. Nah, ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu, gitu, ya. Baru kali ini saya tahu. Nah, sementara, ya, bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya, begitu, ya, karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status, ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya, begitu.
yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya itu adalah bahasa daerah. Ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek. Ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya. Ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya, itu tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Seperti halnya pengakuan ya, dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri ya, Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan ya, kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri itu mengatakan memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari ya, secara mendalam. Kemudian pada hari berikutnya, hari Minggu berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan. Ya. Nah ini sesuatu yang wajar. Karena apa? Masalah harga diri ya. Bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu? Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu mungkin tidak akan terlalu panas ya reaksinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Ya. Bahasa Indonesia itu menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi seperti Prof. Ali katakan, itu dari bahasa-bahasa asing, ya. Apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum 718-nya gitu ya, dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa, misalnya, kemudian bahasa Sunda, ya, kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya, dan juga bahasa-bahasa yang lain, ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga itu berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia. Melansir dari detik.com, 10 alasan bahasa Indonesia disetujui jadi bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Sebuah sejarah baru kembali tercipta di mana bahasa Indonesia berhasil ditetapkan menjadi bahasa resmi pada sidang umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Ditetapkan pada Senin 20 November 2023 waktu setempat dalam sidang umum UNESCO ke-42 di markas besar UNESCO Paris, Prancis. Ternyata ada 10 alasan mengapa bahasa Indonesia disetujui jadi bahasa resmi sidang umum UNESCO yang ke-10. Apa saja? Begini penjelasannya dikutip dari postingan Instagram Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Selasa 21 November 2023. 10 alasan bahasa Indonesia jadi bahasa resmi sidang umum UNESCO.
Pertama, bahasa Indonesia adalah kekuatan dan pemersatu ragam budaya di Indonesia sejak Sumpah Pemuda 1928. Dua, sejak ditetapkan sebagai bahasa resmi NKRI di tahun 1945, bahasa Indonesia telah menunjukkan keampuhannya sebagai lingua franca. Dengan demikian, bahasa berfungsi sebagai jembatan untuk memfasilitasi komunikasi antar etnis di Indonesia yang memiliki 1.340 suku dan 718 bahasa daerah di 17.500 pulau. 3. Bahasa Indonesia telah memiliki standar linguistik modern yang terlihat dari leksikon, tata bahasa, dan ejaan yang sudah mapan sebagai media utama berkomunikasi di berbagai bidang. 4. Indonesia memiliki status sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Secara internasional, bahasa Indonesia dituturkan oleh sekitar 3,52% populasi global. Salah satu perwujudannya adalah dimasukkannya bahasa Indonesia ke dalam program pendidikan di 52 negara dengan jumlah 150.000 pembelajar asing. 5. Indonesia juga menduduki posisi ke-14 sebagai negara terbesar dan ke-7 sebagai negara dengan ekonomi terbesar menurut paritas daya beli. Selain itu, melalui keragaman budaya, Indonesia juga disebut sebagai laboratorium hidup yang dinamis untuk pengamatan dan perbedaan sosial budaya. 6. Indonesia telah menjadi anggota aktif UNESCO sejak tahun 1950 dan terus menunjukkan dedikasinya. 7. Indonesia fokus meningkatkan pengakuan bahasa Indonesia di tingkat internasional agar mencapai keterlibatan dunia. 8. Indonesia berpartisipasi aktif dalam peran kepemimpinan di berbagai forum dan organisasi internasional seperti G20 tahun 2022 dan Ketentuan ASEAN di tahun 2023. 9. Pengakuan bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO menjadi ajang kolaborasi dan memperkuat komitmen untuk memajukan budaya global, perdamaian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Langkah ini juga diharapkan agar Indonesia semakin unggul di dunia internasional sehingga bisa membina kerjasama yang lebih besar dan memberi manfaat bagi negara hingga misi UNESCO di seluruh dunia. 10. Pemerintah RI menjamin menanggung seluruh biaya terkait dengan penerjemahan naskah konstitusi UNESCO. Putusan sidang umum khususnya berkaitan dengan konstitusi dan status hukum serta dokumen penting lainnya ke bahasa Indonesia. Maka sampailah kita di akhir video ini. Kita telah membahas 10 alasan utama mengapa bahasa Indonesia disetujui menjadi bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Semoga informasi ini menambah wawasan dan kebanggaan kita terhadap bahasa dan budaya yang kita miliki. Pengakuan ini adalah sebuah tonggak sejarah bagi Indonesia yang menunjukkan bahwa bahasa kita memiliki nilai dan peran penting di kancah internasional. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga menjadi jembatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pengetahuan kita kepada dunia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah hingga menggunakan bahasa Indonesia.